teman-teman sekalian. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk kelompok 4 tersendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama Natalia Nopita dengan NIM akhir 12, kemudian Markus Apretoni dengan NIM akhir 01, kemudian Muhammad Mahfuz Zikri dengan NIM akhir 31, kemudian dengan saya sendiri Mikael Akmal dengan NIM 23. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hipo artinya lemah dan tesis artinya teori atau pendapat. Jadi hipotesis merupakan dugaan yang masih lemah dan diputuskan diterima atau ditolak. Hipotesis tersebut diuji menggunakan uji hipotesis dan kebenarannya masih menjadi praduga atau bisa benar atau juga salah. Dugaan-dugaan ini bersumber dari hasil penelitian serta pengalaman atau pengamatan peneliti. Kemudian dikonfirmasi dengan landasan teori menghasilkan pernyataan penelitian. Kemudian dari pernyataan penelitian dihasilkan kerangka konsep yang berisi variabel terpilih yang akan diteliti. Hal ini berfungsi untuk membatasi seluas apa ruang lingkup penelitian yang akan diteliti. Next. Slide-nya boleh di next. Selanjutnya yaitu manfaat hipotesis. Yang pertama, memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Yang kedua, memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan panduan tentang prosedur yang harus diikuti dan jenis data yang akan dikumpulkan. Dan yang terakhir, memberikan kerangka kerja untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya yaitu jenis hipotesis. Jenis hipotesis berdasarkan arah penolakan terbagi menjadi dua, yaitu hipotesis one tail dan hipotesis two tail. Dan berdasarkan tujuan penelitian, terdapat dua juga, yaitu direksional hipotesis, non-direksional hipotesis. Berdasarkan jumlah variabel, berdasarkan hubungan antar variabel terbagi menjadi tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dan yang terakhir berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi dua, hipotesis induktif dan deduktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara membuat hipotesis. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti ini seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proporsi-proporsi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Next slide. Lalu yang selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis adalah pernyataan tentang suatu yang perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, maka hipotesis tersebut merupakan hipotesis statistik. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar, dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah-langkah untuk menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak disebut dengan pengujian hipotesis. Telah kita ketahui bersama bahwa suatu penduga pada umumnya tidaklah harus sama nilai parameter yang sebenarnya. Uji hipotesis juga merupakan proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar yang untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima.
Lalu yang selanjutnya itu prosedur uji hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis merupakan langkah-langkah yang diterapkan untuk menentukan apakah menerima atau menolak suatu hipotesis melalui parameter populasi. Dalam menguji suatu hipotesis statistik, setidaknya dibutuhkan 5 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan hipotesis penelitian bertujuan agar sampelnya dapat dihitung secara statistik, misalnya proporsi atau rata-rata. Selanjutnya itu menentukan nilai alfa dan beta. Yang akan digunakan nilai alfa disebut dengan kesalahan tipe 1, sering disebut derajat kemaknaan atau significance level. Lalu menentukan metode statistik yang akan digunakan, menentukan kriteria atau menolak dan menerima hipotesis 0 apabila sesuai dengan nilai alfa yang sebelumnya telah ditetapkan atas prosedur yang ada pada nomor 2. Lalu yang terakhir adalah prosedur yang membuat kesimpulan yang sesuai dengan hasil uji statistik. Hal ini contohnya untuk hipotesis tidak mempunyai tujuan guna membuktikan atau kebenaran hipotesis, akan tetapi hanya menentukan apakah suatu hipotesis ditolak atau diterima. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk kesimpulannya, hipotesis merupakan dugaan sementara tentang suatu penelitian dan dibuktikan melalui proses eksperimen. Dan hubungannya dengan kesimpulan adalah bahwa kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pada hasil hipotesis. Jika hipotesis sesuai dengan hasil eksperimen, maka kesimpulannya juga berasal dari hipotesis. Next slide. Sekian dari kami. Ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.